Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Info Covid yang berarti, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan, kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 14 ayat 1, Puji Hamu Jehovah Tutu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista, dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku Ende nomor 587 ayat 1, Taendehon Las Niroha. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini, yakni hukum Taurat keempat dan maksudnya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan,
ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, tidak menganggap rendah ajaran dan firman Allah, melainkan menganggap itu kudus dan tekun mendengar serta mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan yang daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari nyanyian buku Ende nomor 178 ayat 1, Roma to Yesus. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar supaya hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari nyanyian buku Ende nomor 183 ayat 1, Najupa ngau. Dia
Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Ester pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mari kita membaca secara responsoria. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas takhta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester, sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester, lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu, hai Ratu Ester, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu." Jawab Ester, "Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja." Maka titah raja, "Suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester." Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan Ester. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester, "Permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pula lah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari nyanyian buku Ende nomor 229 ayat 1. Sai mertua do sudena. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari buku Ende nomor 30 ayat yang pertama, Yesus lehon hatorangan. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma, pasal 10 ayat 16 hingga ayat yang ke-21, demikian bunyinya. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umatmu, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang tua pasti menasihati anaknya di saat tertentu, atau menegur anaknya bila melakukan kesalahan dan mengingatkan supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tapi lebih sering orang tua kesal melihat anaknya bila nasihat atau tegurannya tidak didengar. Seperti pepatah mengatakan, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Rasul Paulus memberi nasihat ke jemaat di Roma mengenai Injil tentang atau kabar baik yang disampaikan kepada orang yang mendengarnya dan akan menimbulkan iman orang yang mendengar. Banyak orang yang tidak percaya akan pemberitaan tentang Injil di saat itu di tengah-tengah bangsa Israel. Beberapa dari mereka menerima Injil sebagai berita keselamatan atas kehidupan mereka. Bangsa Israel dikenal dengan kesombongan, kedegilan, tegar tengkuk, yang tidak mau mendengar peringatan dari Tuhan melalui para nabi.
Rasul Paulus ingin menekankan tentang iman yang timbul karena pendengaran. Orang yang tidak pernah mendengar akan Kristus, maka dia tidak akan menimbulkan iman percaya kepada Kristus. Ada orang mendengar, tapi tidak menghayati. Karena bagi dia, yang dia dengar itu tidak penting baginya. Tapi sebaliknya, ada orang yang mendengar sekaligus menghayati yang dia dengar. Dan akhirnya menemukan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dari dua hal itu, yang manakah kita pakai dalam mendengar firman Kristus? Seperti yang dikatakan di Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Hanya orang berimanlah yang percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai juru selamat hidupnya, dan Roh Kudus yang membimbing dia dalam hidupnya. Dan percaya bahwa selalu ada pertolongan Tuhan pada saat dia menghadapi suatu masalah. Ada orang Kristen merasa dirinya sudah benar dan menimbulkan kesombongan rohani. Demikian juga dengan orang Israel di masa para nabi dan Rasul Paulus merasa benar dan mereka menjadi umat pilihan Allah. Yang akhirnya keselamatan itu juga sampai kepada orang-orang bukan Israel. Seperti yang dikutip perkataan Yesaya. Aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Itu sebabnya, walaupun kita bukan orang Israel secara lahiriah, namun kita menerima keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita sebagai umat pilihannya. Untuk itu kita selalu tetap menjaga iman percaya kita kepada Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menuntun kita sampai kehidupan yang kekal. Tetaplah dengar firman Tuhan dan selalu dengar-dengaran dengan Tuhan melalui membaca atau mendengar firman Tuhan yang disampaikan hamba-Nya. Dengan mendengar firman Tuhan, maka iman percaya semakin kuat menghadapi badai permasalahan kita di dunia ini. Dan kita juga dipakai Tuhan untuk menyampaikan kabar baik di dunia ini. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus di Matius 28 ayat 19 hingga ayat yang ke-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu yang telah kami dengar, itu menjadi kekuatan iman bagi kami. Karena itu bimbinglah kami, tuntunlah kami di jalan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Berkati keluarga kami, berkati bangsa dan negara kami, berkati gereja kami, dan itu menjadi alat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati seluruh umat-Mu yang ada di tengah-tengah dunia ini. Apabila ada yang sakit, Engkau sembuhkan. Apabila ada yang berduka, Engkau mau hibur. Dan apabila ada yang bersukacita, ingatkan mereka bahwa sukacita itu datang daripada-Mu. Ampuni dosa yang kami perbuat sengaja agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami alaskan doa ini. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 137, ayat yang pertama, sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.